Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang bilangan ya. Ini materi kelas 7 ya. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, bilangan ya. Jadi nanti pada materi bilangan ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian tentang sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, sifat operasi pengurangan bilangan bulat, dan juga operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat gitu ya. Oke, jadi subbagian ABC ini yang akan kita bahas ya. Yuk langsung aja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang review bilangan bulat. Jadi sebelum kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita mau review dulu sedikit tentang bilangan bulat ya, atau kita ulas bilangan bulat. Oke, yang pertama ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tak hingga ke kanan ya. Kemudian ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah ini dimulai dari angka 0 ya. Bilangan cacah dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini dia ke kanan tak hingga. Kemudian ada yang namanya bilangan negatif. Nah, bilangan negatif itu dia ada tandanya. Tandanya seperti ini nih. Namanya bilangan negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini adalah gabungan dari bilangan cacah ditambah negatifnya. Jadi bilangan cacah kan dimulai dari 0, kemudian bilangan negatif yang ini. Nah, maka bilangan bulat adalah bilangan cacah ditambah negatifnya. Nah, bilangan bulat ini urutannya seperti ini ya. Jadi nolnya itu ada di tengah-tengah ya. Ke kanan itu positif semua. Ini 1, 2, 3, 4 positif. Nah, positif itu pada bilangan dia tidak ditulis tanda positifnya. Jadi biarin aja kayak gini. Tapi kalau tanda negatif itu pada bilangan ditulis seperti ini, tanda strip. Nah, ini namanya tanda negatif ya. Jadi tanda negatif pada bilangan itu ditulis, tapi kalau tanda positif pada bilangan tidak ditulis ya. Kemudian bilangan bulat itu bisa kita tulis juga pada garis bilangan ya. Nah, ini dia garis bilangan. Tengah-tengahnya 0, kemudian ke kanannya positif semua. Ini ke kanannya tak hingga ya, bisa terus lebih dari 10. Dan ke kirinya juga tak hingga, terus ke kiri lebih dari negatif 10 ya, terus ke kiri. Dan ini semakin ke kanan nilainya semakin besar, ini semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya. Oke, ini ada contoh soal ya. Contoh, misalkan suhu manakah yang lebih tinggi antara negatif 8 derajat Celcius dan 6 derajat Celcius. Nah, negatif 8 sama 6 itu lebih tinggi mana? Tentunya lebih tinggi 6 ya, jadi negatif 8 itu lebih kecil gitu. Jadi negatif 8 itu lebih kecil karena dia posisinya paling kiri nih. Sedangkan 6 ada di sebelah sini, gitu lebih besar. Jadi negatif itu pasti lebih kecil walaupun angkanya 8. Semakin besar angkanya, kalau ada tanda negatifnya dia semakin kecil berarti. Maka ini bisa kita tulis bahwa negatif 8 itu kurang dari 6. Oke, ini ya review singkatnya atau ulasan singkat tentang bilangan bulat ya. Jadi yang namanya bilangan bulat ini yang ini nih. Yang ada nolnya, kemudian ke kiri negatif, ke kanan positif. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Oke, ini ada contoh soal tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kita ini ada contoh dari A sampai G ya, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Oke, perintah soalnya hitunglah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Langsung aja kita kerjain ya. Ini masih gampang ya. Ini pasti teman-teman udah pernah nih ngerjain di SD ya. 27 tambah 71 ya. Langsung aja nih pakai penjumlahan bersusun. Kalau kalian ingin menghitungnya ya, nanti dapat 98 ya. Kemudian yang B, ini ada negatif 14 ditambah 29. Nah, ini
negatif 14 ini bisa kita ibaratkan kita punya utang 14 gitu. Jadi kita utang 14, bayarnya 29. Pasti punya kembalian dong. Nah, makanya hasilnya pasti positif gitu ya. Jadi negatif 14 tambah 29 itu hasilnya positif. Karena di sini negatifnya lebih kecil daripada bilangan positifnya gitu. Jadi ini sama aja seperti 29 dikurang 14. Jadi negatif 14 ditambah 29 adalah 15 atau sama saja bisa kamu tulis 29 dikurang 14 gitu ya. Kemudian yang C ini ada negatif 36 ditambah negatif 58. Nah ini istilahnya adalah kamu punya utang 36 kemudian ditambah utang lagi 58. Nah, pasti utang kamu tambah banyak dong, gitu. Makanya negatif ditambah negatif itu dijumlah, tapi hasil akhirnya negatif, gitu ya. Jadi negatif 36 ditambah negatif 58 kita tambah aja nih. 36 tambah 58, dapatnya 94. Tapi jangan lupa negatifnya ngikut, gitu ya. Karena negatif tambah negatif hasilnya negatif. Oke, kemudian 57 ditambah negatif 84, gitu ya. Jadi kamu punya uang 57, tapi kamu punya hutang 84 gitu. Pasti kan masih ngutang dong, ya kan? Gitu ya. Jadi ini sama aja seperti 57 dikurang 84. Nah, jika ada tanda positif di tengah-tengah ini, kemudian ketemu negatif di sebelah kanan yang seperti ini, itu sama aja seperti 57 dikurang 84. Atau tanda positif yang tengah-tengahnya dia ini kalah, jadi menang negatif. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 57 dikurang 84 gitu ya. Jadi langsung aja kita kurang, pasti hasilnya minus ya. Minus 27 ya. Oke. Kemudian yang E, ini ada 97 dikurang negatif 71. Nah, ini kamu ingat-ingat lagi, kalau negatif di tengah-tengah sini ketemu negatif yang sebelah kanan seperti ini, jadi negatif ketemu negatif dempet seperti ini, maka berubah jadi tanda positif gitu. Maka bisa kita tulis 97 tambah 71. Langsung aja dihitung ya. 97 tambah 71 adalah 168. Kemudian yang F, negatif 20 tambah 67 dikurang negatif 35. Nah, ini kamu harus benar-benar memperhatikan tanda-tandanya ya, tanda operasinya ya. Seperti yang ini, negatif ketemu negatif dempet seperti ini. Maka ini berubah menjadi positif, ya kan? Maka bisa kita tulis ulang dulu. Jadinya negatif 20 ditambah 67 ditambah 35. Ini negatif sama negatifnya sudah berubah jadi positif gitu ya. Ya udah kamu kalau udah seperti ini tinggal kamu hitung dari sebelah kiri aja ya. Negatif 20 ditambah 67 ya. Itu jadi hasilnya nanti 47. Kemudian 47 ditambah 35. Maka hasilnya adalah 82 gitu ya. Oke, nah sekarang yang G. Yang G itu ada 29 ditambah 132 ditambah negatif 47. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa positif di tengah-tengah ketemu positif di tengah-tengah ketemu negatif di sebelah kanan, maka positifnya kalah menang negatif. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Jadi 29 tambah 132 dikurang 47 gitu ya. Kalau udah kamu hitung aja dari sebelah kiri, kemudian nanti terakhir dikurang 47 ya. 29 tambah 132 kemudian ditambah 47 maka dapat hasilnya adalah 114 gitu ya, positif ya gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini materinya masih belum terlalu sulit ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah tentang sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, sifatnya ya. Pertama itu ada sifat komutatif atau pertukaran ya. Jadi sifat komutatif ini misalnya adalah A ditambah B itu akan sama jika B ditambah A gitu. Contoh ya, nih. 8 tambah 7 itu akan sama seperti 7 tambah 8, yaitu 15 juga hasilnya ya kan? Gitu. Kemudian sifat asosiatif, pengelompokan. Nah, sifat asosiatif ini contohnya adalah misalkan kita punya 3 bilangan yang akan kita jumlah A tambah B tambah C, kemudian kita kelompokkan A tambah B terlebih dahulu yang kita akan jumlah.
itu akan sama aja seperti A tambah B tambah C, tapi yang B dan C dulu dikelompokkan gitu. Ini namanya sifat asosiatif ya. Contohnya misalkan 8 tambah 7 tambah 4, kemudian 8 tambah 7-nya ini diutamakan atau di dalam kurungkan. Dan itu akan sama saja seperti 8 ditambah 7 ditambah 4 di dalam kurung gitu ya. Gitu. Maka hasilnya adalah 19 gitu. 8 tambah 7 15 tambah 4 19 gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga namanya sifat tertutup ya. Jadi bilangan bulat ditambah bilangan bulat maka hasilnya bilangan bulat. Contoh misalkan 6 tambah 8 14 ya. Karena 6-nya bilangan bulat, 8-nya bilangan bulat, 14-nya bilangan bulat gitu ya. 6, 8 dan 14 adalah bilangan bulat ya. 6, 8 dan 14 adalah bilangan bulat. Kemudian yang keempat itu 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan ya. Maksudnya apa? Karena setiap bilangan dijumlah dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Setiap bilangan dijumlah dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri gitu ya. Contoh misalkan 9 tambah 0 itu sama aja kayak 0 tambah 9 dan hasilnya adalah bilangan itu sendiri yaitu 9 gitu. Makanya ini disebut sebagai unsur identitas yaitu dirinya sendiri identitas gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang sifat operasi pengurangan bilangan bulat gitu. Oke, secara umum pengurangan bilangan bulat dapat ditulis sebagai berikut ya. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan nih di contoh soal yang pertama. Jadi, kalau A ditambah negatif B, positif ketemu negatif di sebelah kanannya, itu sama aja seperti dikurang jadinya. Sama saja seperti dikurang ya. Jadi A dikurang B gitu, sama aja. Atau A kurang B juga bisa ditulis seperti ini, A ditambah negatif B gitu. Contoh misalkan 8 kurang 7 ini bisa kita tulis 8 tambah negatif 7 gitu, karena sama aja, hasilnya 1. Kemudian yang kedua sifat tertutup ya, ini sama seperti tadi bahwa bilangan bulat dikurang bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat gitu. Contoh, misalkan negatif 6 dikurang 8, itu pasti hasilnya negatif 14. Di mana negatif 6 ini bilangan bulat dan 8-nya juga bilangan bulat dan negatif 14 juga hasilnya bilangan bulat. Ini namanya sifat tertutup gitu ya. Kemudian nah ini dia penjelasannya ya, negatif 6, negatif 8 dan negatif 14 adalah bilangan bulat. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas operasi perkalian bilangan bulat ya gitu. Nah, secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, maka A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali gitu ya. Jadi gini, misalkan A dikali B itu sama aja seperti B, oh ini salah operasi nih, salah tanda operasi ya. Ini salah nih, seharusnya positif ya. Maklum ini ada kesalahan teknis, ini diganti dulu ya. Ini harusnya ditambah nih ya. Ini ditambah nih bukan kali. Ini diganti dulu. Ini diganti dulu, diganti dulu, diganti dulu ya. Nah, ini seharusnya tanda positif ya. Oke, di sini positif. Nah, di sini juga positif. Gitu ya, positif. Ini juga positif harusnya ya. Gitu ya. Jadi A dikali B itu sama aja B ditambah terus ditambah B sebanyak A kali gitu. Sebanyak A kali gitu ya. Maaf ini ada kesalahan teknis, harusnya ini tandanya operasi penjumlahan gitu ya. Nah, ini penulisan perkalian. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kemudian ini yang harus teman-teman ketahui ya, bahwa jika ada perkalian dua bilangan bulat tak nol, tidak nol, maka jika bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya positif, itu hasilnya pasti positif gitu. Jadi positif dikali positif hasilnya adalah positif. Kemudian positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Dan negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dikali negatif hasilnya adalah positif ya. Ini jangan lupa ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke contohnya, operasi perkalian bilangan bulat. Contoh nomor 1, tentukan nilai dari 4 kali 3. Wah, ini gampang banget nih ya.
4 kali 3. Nah, 4 kali 3 kalau kita jabarin, maka 3-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Seperti rumus yang tadi ya. 3-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali gitu. Bukan 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jangan sampai salah. 4 dikali 3 adalah 3-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali gitu. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12. Maka hasilnya adalah 12 ya. Gampang ya. Kemudian nomor 2, Bayu adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000 di dompetnya. Jika Bayu menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Bayu dalam 7 bulan tersebut. Nah, dia tiap akhir bulan atau sebulan sekali nabungnya 500.000. Kemudian dia menabung selama 7 bulan. Ya udah, berarti kan tinggal 7 dikali 500.000 ya nggak? 7 dikali 500.000 ya kan? Ya udah, tinggal dikali aja. Ini kalau kamu mau jabarin seperti tadi, berarti 500.000-nya dijumlahkan sebanyak 7 kali. Tapi itu kan akan memakan waktu lama ya, karena kita udah tahu konsepnya, langsung aja. 7 dikali 500.000, ya udah 7 kali 5 kan 35 nih. Tambahin nolnya lagi gitu. Jadinya 3.500.000. Maka bisa ditulis 3.500.000 pakai rupiah tambahin 0,02 kali gitu ya. Oke. Sekarang tentukan nilai dari 53 kali 47. Wah, ini juga gampang banget. Nah, jika kamu mau mengerjakan perkalian, maka perkalian yang puluhan seperti ini atau yang ratusan nanti itu gunakan perkalian bersusun ya gitu. Nih, seperti ini contohnya nih. 53 dikali 47 ya. 7 kali 3 kan 21 nih dapatnya ya. 21. Ya kan 1 taruh bawah. Kemudian 7 kali 5 35. 35 tambah 2 37. Nah, kemudian ini kita hapus lagi. Kita hapus ya, ini kita hapus. Kemudian nah, ini ya, kita lanjutin ya. 4 kali 3 kan 12 ya. 1 sini, 2 sini ya enggak? 2. 4 kali 5 20 tambah 1 jadi 21 gitu kan. Nah, ya udah tinggal dijumlah kan. Ya udah deh tinggal dijumlah. 1 turun ke bawah, kemudian 2 tambah 7 9, 1 tambah 3 4, 2 turun. Jadinya 53 kali 47 adalah 2491. Oke, kita lanjut ya. Kemudian contoh nomor 4. Oke, tentukan nilai dari 13 dikurang 8 dikali negatif 31. Oke, ini kalau ada pengurangan, penjumlahan, dan perkalian dan pembagian secara berbarengan, maka kamu harus mengutamakan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu ya. Di sini kan ada perkalian nih, kemudian ada pengurangan di sini ya. Utamakan perkalian dulu, berarti kamu harus mengerjakan negatif 8 dikali negatif 1, negatif 31 terlebih dahulu gitu ya. Nah, maka langsung kamu kali aja nih, negatif 8 dikali negatif 31. Jangan lupa, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadinya 13 ditambah 248 ya. 8 dikali 31 kan 248 ya. Kemudian dijumlahin aja deh 13 tambah 248. Hasilnya adalah 261. Selesai. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 5. Nah, ini ada tentukan nilai dari 16 kali 7 tambah 4. Nah, ini ada dua cara. Pertama itu caranya adalah dengan cara perkalian distributif. Nah, seperti ini contohnya ya. Pertama 6 dikali 7 dulu. Ya, 6 kali 7. Kemudian 6 dikali 4 gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini maksudnya 16 ya. Bukan 6, maksudnya 16. Pertama 16 dikali 7 dulu. Tulis 16 kali 7, kemudian ditambah, ini tambahnya ditulis ya. Ditambah 16 kali 4 gitu. Ya udah hitung satu-satu nih. Hitung satu-satu ya. 16 kali 7 dapat 112. Ditambah 16 kali 4 dapat 64. Jumlahin deh 112 tambah 64 dapat 176. Ini cara pertama ya. Ini cara pertama, namanya ini perkalian distributif. Dan cara pertama ini yang lebih sering digunakan ya. Lebih sering digunakan. Kemudian cara kedua itu adalah cara langsung. Maksudnya adalah yang dalam kurung terlebih dahulu gitu. Jadi urutan operasi itu kan pertama dalam kurung, kedua pangkat, ketiga perkalian dan pembagian, keempat penjumlahan dan pengurangan kan gitu. Nah, ini
maka dalam kurung terlebih dahulu. Walaupun ada perkalian, tapi utamakan dalam kurung gitu ya. Jadi pertama itu harus dalam kurung, yang kedua itu perpangkatan, yang ketiga perkalian dan pembagian, yang keempat baru penjumlahan dan pengurangan gitu. Oke, utamakan dalam kurung. 7 tambah 4 dapat 11. 16 kali 11 dapat 176. Hasilnya sama kan? Oke. Nah, tapi ini cara yang nomor satu lebih sering dipakai ya. Karena cara nomor satu ini sangat bermanfaat banget untuk di jenjang, untuk di materi berikutnya gitu. Oke, lanjut. Contoh nomor 6. Nah, ini dia. Kita baca dulu soalnya ya. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat gitu. Nah, gimana? Pertama kita harus ini dulu ya. Mencari jarak dari pukul 18.00 itu ke 24 itu berapa lama gitu ya. Nah, dari pukul 18.00 hingga 24 itu sudah berlangsung selama 6 jam gitu. Kamu bisa hitung manual atau juga bisa pakai hitungan nih 24 hitungan ini ya, hitungan waktu ya. 24.00 dikurang 18.00 dapat 06 kan atau 6 jam gitu. Kemudian karena dia setiap 1 jam turun sebesar 2 derajat, maka bisa kita katakan bahwa dia negatif 2 gitu ya. Setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka dia minus 2 gitu. Maka selama 6 jam ini dia kan turun 2 derajat setiap jamnya. Maka tinggal dikali aja, 6 dikali negatif 2, dapatlah negatif 12 gitu. Kemudian kan tadi dia bilang bahwa suhu pada pukul 18.00 adalah 10 derajat gitu. Dia nanya, tentukan suhu ketika pukul 24. Kita udah dapat nih jaraknya 6 jam, kemudian dikali negatif 2 karena turun setiap jamnya ya. Jadi dikali negatif 2 dapat minus 12. Ya udah berarti tinggal waktu pada saat 18.00 10 ditambah waktunya yang berlangsung 6 jam yaitu negatif 12. 10 ditambah negatif 12 adalah minus 2 derajat gitu ya. Oke, gampang ya? Oke. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke ya, nah sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Nah, untuk pembagian bilangan bulat, kalian harus bisa membagi secara bersusun. Itu harus bisa ya, karena membagi secara bersusun itu adalah kemampuan dasar dalam teknik pembagian ya. Harus bisa. Maka ini tentukan nilai dari negatif 204 dibagi negatif 6. Ini harus dilakukan secara bersusun aja gitu. Karena kan ini 3 angka, ini 1 angka. Dan jangan lupa ini sama seperti perkalian ya. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Kalau positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Positif dibagi positif adalah positif. Oke, langsung aja kita bagi ya. Langsung kita bagi bersusun. Ini 20 dibagi, ini kita ambil 20 ya. Kan 2 nggak bisa dibagi 6. Kita ambil 20. 20 bagi 6 dapatnya 3. 3 kali 6 18. Kita kurang. 20 dikurang 18 dapatnya 2 kan. Turun 4. 24 bagi 6. 4. 4 kali 6 24. Sisanya 0 gitu. Dan jangan lupa, maka hasilnya adalah positif 34 ya. Karena ini negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kemudian yang nomor 2, ini pembagian 495 dibagi negatif 9. Jangan lupa nanti hasil akhirnya adalah negatif ya. Oke, kita bagi aja secara bersusun. Kita bagi secara bersusun. 495 bagi 9. 49 bagi 9 dapatnya 5. 5 kali 9 45 ya. Kemudian dikurang, 9 kurang 5 itu sisa 4. 4 bagi 9 nggak bisa, turun 5 sini. 45 bagi 9 dapatnya 5. 5 kali 9 45 dikurang 0 gitu. Oke, apakah jawabannya 55? Jangan sampai salah. Jawabannya adalah negatif 55 ya, karena positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif gitu. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Oke, ini contoh yang terakhir ya. Tentukan nilai Z pada operasi Z dikali 9 sama dengan 108 gitu. Oke, di mana Z ini adalah variabel ya atau peubah. Nah,
Kalau kita mau mencari seperti ini, posisi seperti ini, maka angka 9 harus berubah ke ruas kanan. Maksudnya harus pindah ke ruas kanan gitu ya. Angka 9 harus pindah ke ruas kanan nih. Angka 9 harus pindah ke ruas kanan. Harus pindah gitu. Nah, gimana cara pindahnya? Karena di sebelah kiri dia perkalian, maka ketika pindah ke sebelah kanan dia menjadi pembagian gitu. Jadinya Z sama dengan 108 dibagi 9 gitu. Ya udah tinggal dibagi. Kalau teman-teman sulit membaginya, jangan lupa pakai pembagian bersusun ya untuk membagi 108 bagi 9. Nah, langsung aja kita bagi nih 108 per 9 atau 108 dibagi 9 dapatlah 12 gitu. Oke, sampai sini ya pembahasan kita kali ini. Setelah ini ada soal latihan. Silahkan kalian kerjakan ya. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Silahkan like jika kamu suka video ini ya. Kalau nggak suka dislike aja gitu ya. Oke, saya Rai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.